wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu, halaman 36 atas kali bro, halaman 36 nomor 3. Zuhud, bahagian daripada sifat yang terpuji. Zuhud artinya berpaling hati daripada dunia. Orangnya hidup di dunia, cuman hatinya berpaling daripada dunia. Walaupun punya, tapi hatinya pada berhadap kepada dunia. Dia hanya berhadap kepada Allah. Makanya orang zuhud itu sekalipun sugih, laisat minat dunia, itu kada termasuk dunia, karena hatinya hanya ma'allah, bersama Allah. Ada di zaman dulu kiai sugih, punya kendaraan mewah, lalu ada yang protes. Aturannya katanya tuan guru itu janganlah bermewah-mewah, sederhana aja, karena tuan guru itu kan ikutan. Kenapa maka punya kendaraan mahal banget? Mestinya kendaraan yang murah aja. Dia itu mendengar, lalu dipanggil sidin, diajak naik mobil yang mewah tadi, tapi dikasih tugas, disuruh mengikuti cawan, memegang cangkir yang berisi air. Kata beliau, jagakan air saya ini jangan talimbak, jangan tertumpah. Ini banyu kayaknya nah, tak betudung nyaman juga bang. Banyunya penuh, ingkotiakan disidin pegangkan nih. Jagakan macam mana banyu ini jangan sampai tertumpah, jangan sampai terlimbak. Ya bahasa kita. Berjalan mobil melewati pemandangan yang indah-indah. Setelah sampai di tempat, kiai bertanya, ya kiai, bagaimana nikmat pemandangan tadi? Kita kan keliling melihat pemandangan yang indah, kayak apa pemandangan tadi? Menyenangkan hati lah. Hujan nang sidin, kayak apa hendak melihat pemandangan hati, pemandangan yang indah. Amun hatiku ke banyu pian nih terus, mata ke banyu, hati ke banyu, menjaga jangan terlimbak. Jadi aku pada sholat lagi memperhatikan indahnya pemandangan. Nyaman aja sidin duduk di mobil tunang mewah. Kayak apa mana merasakan nyaman? Di sidin aku sibuk hati ke sini bang, sudah. Dada hatiku ke lain, hatiku menjaga banyu pian yang terbalik. Nah, begitulah aku di sini. Aku kadang merasakan mewah kehidupan ini dede. Aku kadang merasakan kenikmatan hidup nih. Kenapa? Karena aku cukup sudah merasa nikmat hati bersama Allah. Jadi kenapa orang sugih itu, orang zuhud itu, sekalipun sugih tidak termasuk dunia. Kenapa? Karena hati berpaling daripada dunia. Sekalipun punya mobil mewah, tapi hatinya berpaling daripada kada punya, tapi behiri amat kurang. Nah, hanya ngalihin tuh. Makanya maksud zuhud tadi berpaling hati daripada dunia dan perhiasannya. Hanya memakai perhiasan tuh cuman tahadus bin nikmat. Allah berfirman,
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi hanya tahadus dengan nikmat, tidak ada untuk berbangga-banggaan dan mengambil sekadar hajat hanya. Dia adalah satu sifat kepujian yang tidak mudah dicapai oleh tiap-tiap orang. Kada bisa semua orang mencapai pangkat itu kada kawan. Dan martabat yang tinggi dalam menuju kehampiran kepada Allah. Sabda Nabi kita, izhad fit dunya yuhibbukallahu wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nasu. Berpalinglah engkau pada dunia, niscaya Allah mengasihi engkau. Kalau hati kita ni kada sibuk dengan memikirkan dunia, Allah kasih. Kalau Allah sudah mengasihi kita, semua dikasih. Yang kada kita pinta pun dikasih. Min haitsu la yahtasib, dari sekira-kira kada diduga dapat apa yang kita perlukan dapat. Itu karena kita berpaling daripada dunia, ternyata Allah mengasihi. Maka kalau kita berhadap ke akhirat, dunia dapat karena Allah ngasih. Orang menanam padi, rumput tumbuh. Tapi kalau menanam rumput, jangan mimpi padi hendak tumbuh. Menegau ya, mimpi jangan. Tanam rumput, jadi harapan padi tumbuh. Tapi kalau padi ditanam, rumput datang seorang. Ternyata kalau kita nih hanya berhadap kepada Allah, hati kada berhadap kepada dunia, Allah ngasih dunia. Bayangan itulah, kalau kita tinggalkannya ngapungi. Tapi kalau kita kapungi, buka. Coba kita tengah hari esok ada bayangan kita, tinggalkan, nah ini nyasa. Melacung kita, melacungnya. Buka kita, buka juga. Bersungkup kita, bersungkupnya. Bisa memberi banget. Tapi coba sastahi, kejar bayangan tuh, ada bakal dapat. Kita kapungi, buka juga. Kapung, buka juga. Sekarung bisi duit. Makan tetapi tarung ke tarung. Kenapa? Ada kau makan ikan senangnya, kolesterol. Nah, mentarung bagus dia kena berjentol. Makanan apa? Hobi layak berjarang. Hobi kamu nak berjarang. Kenapa? Gula tinggi. Paksa makan kelati manjang. Makan nang apa ngarannya kamu nak. Ada rawa. Memakan gulung pisang lilin ada rawa. Itu manis. Kayaknya timbul gulanya pulang naik lagi. Nah, ada kawa. Dunia itu kita sasahi dia. Ada kawa itu walau banyak berduit, ada kawa itu nikmat. Karena banyak berduit tidak menjamin orang hidup bahagia. Amun berduit banyak itu menjamin hidup bahagia, berarti nang berhak bahagia masuk aja. Kita masuk susah kan kalau ada berhak bahagia mau itu. Namun tergantung di duit. Orang bahagia itu tergantung di duit banyak, berarti khusus ingin orang suki nang bahagia. Kita kada, tapi dibalik berapa banyak orang susah lebih bahagia hidupnya daripada nang banyak duit. Nah, jadi dunia itu kalau dikejar, inya berlari. Tapi kalau ditinggalkan, inya mengejar kita. Kami sigit kita, kali 3 orang ke rumah dulu aja, nak nyelamat. Nah, pakai kan. Juga kalau kita kadang masjid, gawi terus, nyapit pinang, saling menjual pas ke lapo. Nah, kali depan kawan makan ayam dah, 2 kali bariga ada standar di dinding. Kenapa? Karena kebanyakan dia makan mumpung parai, ini makan di rumah orang itu banyak, masih jadi sampai Tuhan makan di rumahnya. Jadi baik banyak sekalian masih jadi sampai Tuhan. Nah, jadi rezeki itu yang penting kita mendekatkan diri kepada Allah. Rajinlah kita ke masjid, setiap maghrib masjid ada aja tuh dalam sebulan tuh pengumuman undangan, bahaul lah macam lah. Nah, timbang masjid pulang pagi-pagi berjalan pada satu tuh. Dia ada kawan ngopi
berdiam sedikit mengolehnya singgah aja singgah kita. Jadi begitu hendak membayari kalau kantong. Nah, pada dunia udah ada gaya cuma. Jadi pada saat dibayar, ada aja apa aja, ada. Padahal menang ada duitnya, cuma ditaruh ke kantong deh. 3 kali 3 sama dengan 9. Ada yang penting penampilan. Padahal mana ada duitnya, cuman gaya aja. Ada bapak, amun kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah kasih. Dunia ikut mengejar kita, tapi kada berarti kita beribadah mengandalkan dunia kada. Cuman orang beribadah menghampirkan diri kepada Allah, makin dunia mengejar. Dan berpalinglah engkau pada barang yang dimiliki manusia. Kita ni jangan mengharap ambeturang. Jangan mengharap. Kalau kita ni mengharap ambeturang, yuk kaya dikecewakan. Kalau mengharap mesti dikecewakan. Makanya kita jangan mengharap kepunyaan orang. Kalau nak mengharap dengan Allah aja. Kadang kita berbuat baik, ada mengharap mudah-mudahan dibalasnya. Makanya kalau diingatnya, maka jangan mengharap menak aruh aja. Jangan mengharap ya orang membiri, jangan. Menak orang membiri kan apa? Tapi jangan mengharap. Kita mengharap tidak berhutang. Maka tidak itu pelaminan 15 jutaan. Mengarut nio berhutang juga. Laos berhutang, wanita nggak mau banyakkan hutang. Harapan gena. Nah, kalau ada tali dibuka amplop kosong. Nasib Anda belum beruntung. Apa ada dengan hampa kita tuh kalau kan? Sudah lah isinya kadede, tapi dibuka nasib Anda belum beruntung. Aduh, itu mungkin karena marah. Lalu dapat nasib Anda belum beruntung. Setuju pak, kosong amplopnya belum beruntung berarti. Makanya kita ini jangan marah sama Tuhan. Ini kita aja. Mana aruh ujung-ujung aruh. Jangan marah sama Tuhan sehingga kita santan berhutang, pelaminan berhutang, ayam berhutang separuh, bayar separuh aja. Nah, pas imbah perkawinan kada dibayar, imbah hampir bertangkaran. Akhirnya pengantin hanya ketua bayarin. Ada berduit pulang dah. Kan ngalih kan, repot. Makanya kalau kita ini jangan mengharap milik manusia. Niscaya mereka mengasihi kita, mengasihi engkau. Nah, jadi kalau kita nih kada suka meminta-minta, orang suka kita. Tapi sikit-sikit minta, boleh orang hendak lagi. Ini kalau datang mesti minta-minta. Jadi maunya datang pulang sungguh kawan. Apalagi anak air raya datang pulang ke 5 bulan ke umpama minta THR lah. Nah, maka kita tahu deh orang minta terus bila datang orang boleh marah kalau 7 orang. Watak kita manusia ini umumnya kalau terlibat sering dipinta-pinta muyak. Kalau Allah dipinta senang. Innallah yuhibbul mu'minin al-mulihin. Sesungguhnya Allah menyayangi, menyukai orang yang mulihin. Mulihin apa? Muncil. Muncil apa? Tunggul. Tunggul apa? Cangkal. Cangkal apa? Ya muncil. Sudah minta pulang tuh muncil katanya. Macam ini aku minta terus. Allah senang. Imbas sembiang minta. Kini sedikit minta. Yang pas gelombang sedikit nepau, ya Allah selamatkan, kan minta tuh. Uyaknya ini nih dari tungkal karakual inok tuh hitung 66 kali mbak, minta dengan Allah, Allah senang. Setiap saat detik pun kita meminta, Allah tambah senang. Tapi kalau kita minta kepunyaan manusia, orang muyak ya minggu hari itu nyanyi guna di tangan seragam pulang tuh umpama
Perintahan agen gini. Jadi minggu depan datang pulang. Minggu depan datang pulang, nah kan uyahnya. Karena kita nih umumnya tidak pemurah. Yang pemurah sesungguhnya itu para aulia. Kalau para aulia itu pemurah, ada pemarah. Hatinya bersih, penyayang dengan sesama manusia. Ibadah malam. Karena Allah mengangkat derajat hambanya itu di tengah malam. Jadi bila selalu bangun tengah malam, nah itu pangkat bisa naik. Makanya Allah melantik para aulia Allah itu banyak di tengah malam. Di zaman Tuan Syekh dilantik menjadi wali tengah malam. Dede melantik wali itu siang, dede. Kecuali wali kota. Nah kalau wali kota siang, pelantikan wali kota. Kalau waliullah malam biasanya. Nah, jangan kita mengharap kepunyaan manusia, mengharap dengan Allah itu. Niscaya mereka mengasihi engkau. Maka dengan hadis ini teranglah bagi kita bahwa berpaling daripada dunia dan membenci akan segala perhiasannya dunia itu adalah satu-satunya taat batin yang menjadikan kecintaan Allah kepada hambanya. Nah, jadi kalau kita ini bisa, jangan mengharap kepunyaan orang dan benci akan dunia, kada senang dengan dunia. Ini satu keistimewaan. Yang kada pernah tergiur dengan dunia, kada heran melihat orang banyak bisnis itu, kan herannya bisa makannya parah pada awak masih nyaman makan lagi, yang tangan kebanyakan. Nah, nyaman kita banyak duit, harap tulang. Kadang bini curiga mau ajak kawin pulang, tapi nggak ada duit. Harap tulang, ada curiga bini marahinya di siapa nantang berduit ke dia, kan santai kan. Nah makanya inya kada pernah iri hatinya, kada pernah tamak dengan perhiasan dunia nih. Memakai baju santai aja, kawanan diga makai baju mahal, mereka apa awak ngintu kan intu baju, ngintu pulang, kita tapas pakai pulang, bari tapas pakai pulang, ada masalah. Inya kada tegiyo begitu. Berjalan ke rumah kawan sugihnya ay sakit dulu bertungak ke atas, ay ditinggian rumah orang, nya kan dihira, ada kagumnya. Bakal ditinggal, siapa ada mati membawa rumah nungganal itu. Nah, inya baju mahal, siapa ada mau baju mahal? Galang konal, galang emas, galang kayak tai babi ganalnya, kan dihirinya. Kenapa? Lah, pada bakal dibawa mati juga. Dia memakai hak. Ayah popang juga rasanya ada menganyangi juga. Malah nangkanya orang bete. Nah, yang baiknya juga. Ya kan dimiti. Paling bisa sombong aja bang. Nah, berartinya ada tegiyo. Ayo ha. Orang sugi banyak berduit, biasa aja nya. Awan nang ada banyak berduit, biasa aja. Santai aja. Gampangan. Itu menjadi kecintaan Allah kepada hambanya yang bersifat demikian disayangi Allah, dan menjadikan cinta manusia kepadanya apabila ia tidak mengingini akan hak kepunyaan orang lain. Tapi kalau kita ini suka mengingini kepunyaan orang, jatuh itu kita dikilani orang di muha kita. Ya, akunan disugok tuh gini dikilani orang di muha ada. Akunan senang diberi dengan sugukan tadi senang, atau memangnya minta. Nah, itu orang gak ada suka. Maka itu kita
jangan meminta-minta. Kalau orang tuh nak ngasih bisa lah, cuman kalau rokok aja mungkin tidak apa-apa lah. Karena rokok kan bisa aja minta rokok katanya sebatang, tidak apa-apa lah. Tapi yang bagus jangan minta, duduk aja, singgung aja nama rokok. Saya ingat pun itu rokok ini makruh hukumnya. Gimana makruh katanya? Makruh kalau sorangan. Nah, yang bisa jadi sunat tuh kalau beri kawan. Nah jolonginya ayo ya kita supaya hilang makruh zaman rokok. Sorangan tuh makruh. Kalau ada rokoknya ini buah rokok, kawannya ditawari makruh. Karena mengicari dia orang. Makanya ada shotnya kan dia mau mengicari dia orang. Nah besok kalau ada makanan bagi-bagi. Jadi kita kalau ada rokok, kok taklah rokok kemana-mana. Ceritanya cuma menceritakan Nabi begitu. Nabi itu kalau ada rezeki itu dibagi. Makruh hukumnya nyorangan makruh. Sunat dibagi-bagi. Dosa minta dosa. Singkongnya. Nah, paham ya tak? Ya paham. Tapi aku kata-kata ada hati-hati hendak dijawab. Jangan menagur itu ada ayam orang malam. Aku boleh malam ayam tuh bertinggi di dedayan. Maka bulan puasa nyuruh aku malam nama makan sahur. Ya aku kada. Kita beli ayam pulang aja. Ada aja kok aku nak boleh. Ternyata ada ayam, mai aku bungasnya ayam nih. Ya, tinggi hendak kau saja. Juga deh. Aku nagur nagai. Masuk misalnya bunyi kuku rahung ayam tadi kan tangkapnya mau keciak masukkannya ke kardus bawa ke mobil ke bawa bulik ya aku ngalih aku bisa beli ayam gampang saja bawa ke pasar bersih lah pokoknya paksa mau ke pasar aku hari itu aku tolak ke daerah sana ada pohon katis sudah buah bagus buahnya aja aku bungasnya katis entah kau saja juga deh putikannya. Ya oke, cuman aku telah ke tukang emas bertagur, bagus coba makan ini, ada jolongnya, ada jolong, aku bagus ini ya kok, jolongnya. Ya. Tapi kalau pisang jolongnya, jangan minta, jangan. Boleh kita minta-minta, tapi untuk kepentingan agama, untuk masjid, untuk madrasah, nah, ya berjalan gitu, untuk maulid. Untuk keajaban, nah berjalan kita. Cuman kalau ke masjid, kita ada duit janganlah 2.000 membuat di cari nang ganal sedikit. Kita ini masih hitungan pemalar masih. Kalau hendak bersedekah masih mencari duit yang paling haloi. Pulang ke masjid hari Jumat ada duit 100. Ada duit 50, ada duit 20, ada duit 100, 10.000, ada duit 5.000. Itu masih begamat mahal, tenang aja mahal. Kau tahu hobinya begamat, lawas udah kita yang 5.000-an. Tak ambil yang 50, masuk akan mau berjuluk pulangnya. Ambil yang murah. Berarti kita nih masih pemalar kita. Jar Habib Ali pengahap situ. Kita kalau bersedekah katanya itu pahalanya seperti membunuh syaitan 70 orang. Ada yang hadir, senangnya. Alhamdulillah Beb, aku dia lawas nak bunuh syaitan dengan kawan-kawan belum. Ini kalau ini peluang anak bunuh syaitan aku bersedekah pahalanya seperti membunuh syaitan 70. Nyesugih, boleh ke rumah, ambilnya duit yang banyak tadi. Nah kali keluar tetamu bininya. Anak kemana tau? Dia nak bini, kok duit banyak banget. Aku anak membunuh setan jadi dia bersedekah sama dengan membunuh setan 70. Oh aja nak bininya masalah membunuh setan, kayaknya Allah. Itu duit tuh banyak keperluan. Jangan coba-coba kamu duit tuh. Bila ikan buat duit semuanya ikan pada boleh lagi boleh ke rumah. Silahkan angkat kaki. Mikir bini, laki mikir. Sepak sama sokan dalam lemari pulang. Datang kata Pak Habib di pengajian lama di baik. Ya Habib bagaimana? Sudah selesai membunuh setan 70. Alhamdulillah Habib. Setan 70 hampir mati.
Cuman tiba-tiba datang mama syaitan. Gagal pembunuhan. Ada nama langi berat kita tawa kita. Ya, tapi paling tidak ya dikurangi lah pemalarnya. Allah Ta'ala menjadikan dunia dan segala perhiasannya, baik harta benda, kekayaan, pengaruh, dan pangkat, itu adalah semata-mata ujian kepada kita. Katanya lebih berat ujian nikmat daripada bala. Kalau orang dapat bala ingat Allah, tapi kalau dapat nikmat jangankan dengan Allah, kawan-kawannya lupa. Sudah dapat nikmat lupa dengan kawan. Waktu sesama susah kemarin, modal sesama sedikit atau sekali sudah sugih ada pinandu lagi. Nah, waktu kemarin waktu calon namanya atau sekali udah jadi ingat lagi. Nah kan dapat nikmat kan bisa lupa. Tapi begitu dapat ujian nih, dapat apa kada, ingat kita. Makanya ada menyontohkan tulak babi belayar, tulak belayar. Maka barang banyak nih dalam kapal. Pantai gelombang tinggalan timbul. Hari hujan baru patirnya pulang. Maka angin kuat, tidak tahu lagi kemana arah haluannya. Gelombang kuat kayak apa? Khawatir matinya, karam kapalnya, ingat Allahnya, menazarinya. Bila aku selamat menyembelih sapi siko, nang pengganalnya di kampung itu tukar sapinya. Bagi orang sekampungan, aku masih kadehat. Sekalinya sudah ampih aja hujan, satu udah. Tapi masih di tengah laut, tidak kelihatan sisi belum. Banyak timbul dan kumpul pada kadek. Nah, berkurang betul. Karena dapat nikmat dah, lepas dan tadi berkurang kada jadi sapi. Ya Allah, aku kada jadi nyembelih sapi kemahalan. Aku nyembelih kambing siko. Sekalinya sudah kelihatan samping, parat sudah. Ya Allah, kada jadi kambing. Aku nyembelih ayam sikong jadi menyelamat. Nah, kenapa? Ya dapat nikmatnya, boleh lupa dah. Begitu naik ke pelabuhan, imam kada ingat lagi. Berjanji nyembelih itu ingat. Nah, kadang-kadang kita kayak itu juga. Waktu calon anggota dewan, kalau manang kita nyelamat, dia nyembelih sapi. Sekali manang nyembelih sapi. Kurang aja nyembelih, umpama. Nah, makanya kalau dapat nikmat, itu ujian berat. Berat daripada bala. Kalau bala mengingatkan kita kepada Allah. Tapi kalau nikmat melupakan. Bisa melupakan dengan Allah dan bisa melupakan dengan kawannya. Kalau dapat ujian, ingat kawannya. Telepon kawan, bisa tak kasih ni jangan tolongin lah. Aku ni perlu banget nih. Modalku menipis dah awal lah. Tapi mudah banyak ada telepon kadanya. Jadi kan ingat kan. Nah, bila kita dapat kesusahan, ingat kita dengan Allah. Contoh gampang lah. Aku di pesawat tuh. Susah hati, risau aku, pesawat itu risau. Ingat dengan Allah. Sepanjangan tuh kada kau guring apa? Ayah panjang ngantuknya kada guring. Kenapa? Hati ingat Allah aja. Takutan, risau. Nah, jadi kalau kita takutan, ingat Allah. Tapi begitu dah turun, diambil orang pakai mobil Pajero. Ah, ini paham tak? Mandir lagi. Nggak ingat lagi. Kenapa? Dia ujian lagi. Dia di bawah. Kalau di bawah kan kalau macet kan agak nyaman bebandakan. Pesawat di atas macet. Habisan. Jauhkan bala. Nah, maka yang diingat itu tuh bala. Karena mengingat bala, lalu ingat Allah. Tapi kalau sudah merasakan nikmat, maka bisa lupa. Nah, jadi kalau sudah dapat kekayaan, dapat pengaruh, dapat pangkat, itu ujian. Ujian. Lulus apa kata kita? Kitabnya ini. Maka itu kita nih ketika jadi orang susah sampai kepada sugi, bisa aja, santai aja. Kawan tetap kawan. Apakah
dapat kita memalingkan hati daripadanya, agar jangan mengganggu dalam beribadah kepada Allah. Kayak apa kira-kira jangan terganggu ibadah kita kepada Allah? Jika belum dapat kita menghindarkan dan berpaling hati daripada dunia, maka belumlah kita mempunyai kecintaan yang sebenarnya kepada Allah. Zuhud ini adalah lawannya hubud dunia. Dan selesainya apa itu? Hubud dunia dan sebelum Hah? sebelum ya. Dan selamat. Isinya hubud dunia dan seisinya. Hamzah itu terkait ke alif tuh, kayak lam aja. Itu hamzah bawahnya. Dan seisinya hubud dunia dan seisinya. Firman Allah, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi amwajam minhu zakratal hayatid dunya linabtinahum fihi wa rizqu rabbika khairum wa abqa. Janganlah engkau panjangkan pandangan engkau kepada perhiasan dunia yang kami berikan kepada bermacam-macam orang sebagai bunga hidup di dunia ini. Jadi jangan kita ini memanjangkan pandangan, memanjangkan angan-angan kepada perhiasan dunia yang kami berikan kepada bermacam orang sebagai bunga hidup di dunia ini, supaya kami uji mereka. Jadi kita jangan memanjangkan pandangan kepada perhiasan yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, Allah berikan kepada orang lain nikmat banal, kita akan usah mandang itu bukan punya kita. Punya kita yang ada inilah tarikut tatallu'i ilal maqud. Nah, tinggalkan melirik kepada nang kada, wal istirna bil maujud, merasa cukup dengan yang sudah ada, itu nang nyaman. Jangan melirik ambat orang, itu bukannya kita, berarti kedetian kita. Nang dilirik mana? Nang ada aja. Nang dilirik bini orang, bini awak aja. Aku aja melihat bini orang titik liur, melihat bini seorang titik banyu mata. Ya kalau kita bilang menangis biniku saja, ya apa? Aku bersurah aja. Melihat bini orang titik liur aja, melihat bini seorang titik banyu mata, menangis nang bini, menyati hijau nang bini. Nah, itu kan dosa melirik nang kade, nang beturang, yang betawak aja. Ya, kalau melirik nang beturang terus, ya. Ada bersyukur hidup kena. Dan adalah rezeki Tuhan engkau di dalam surga. Nah ianya kita di akhirat kena. Apa dia? Surga lebih baik dan lebih kekal. Kemudian yang keempat, sabar. Saya sekeluarga mengundang jamaah semuanya, Bapak Ibu, hari Sabtu tanggal 18, besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah Sabtu itu dari jam 8 sampai petang, sampai malam kan Bapak ya. Nah seharian suntuk, mengundang untuk dapat hadir di rumah kami di sebelah pondok pesantren Al-Baqiyatus Sholihat, peresmian anak kami yang kedua pernikahan. Nikahnya Jumat, malam Sabtu insyaallah ada acara membaca Maulid Ali Al-Habsyi. Kemudian nanti yang mengajinya Tuan Guru Kiai Haji
Haji Mahmud dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kemudian nanti tausiah diisi oleh Tuan Guru Haji Muhammad Nopal. Akan tahu Kalimantan Selatan namun kan perubahan, tapi caranya tetap baik, cuman ceramah dengan mengaji ini mesti ditetap, mesti nggak dijeti, aja. Tapi laporannya sudah, insyaallah datang ya. Nanti dijemput Jumat di bandara jam 7. Kalau pada berhalangan, kalau berhalangan ya tanah awal berarti. Tuan rumah ceramah. Tuan rumah ceramah. Tuan rumah aja ceramah ya. Nah, cuma Sabtunya hari hanya dari jam 8 sampai selesai ulun kada mengirim undangan karena ulun kada hafal nama-nama sembian. Aku hafal si kong juga Abang Aji beneran. Itu aku tak sampai kong uji kan. Ada Abang Aji. Saya pengarang sebenarnya. Aji Pranata. Aji. Kalau salah kan ada Pranatanya. Makanya ada ini ulun nulis undangan gitu ini dah. Di mana pengajian umumkan. Masjid Raya pengajian ulun kan disawat dulu suruh. Jadi sampai umumkan jemaah zuhur apa jemaah maghrib. Aina di ukhuwah umumkan juga, tapi yang ada pengajian masih lama ulun jadi pengajian yang diumumkan. Ya, ada pengajian aja. Nah, cuman kita kawan ke kawan tetap baik disampaikan kepada kawan ulun betapun nah, jadi undangan aku undang itu. Ya, undang umum aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil taqwa wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil dhair. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.